Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Dengan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan, saudara. Wow, puji nama Tuhan semuanya. Shalom. Shalom. Bolehkah saudara sama-sama kita bangkit berdiri, saudara? Saya ingin melihat tangan-tangan yang bersuka cita hari saudara. Boleh lambaikan tanganmu, saudara. Wow, puji Tuhan. Boleh lihat kanan kirimu, kasih senyum yang terbaik. Katakan selamat hari Minggu.
Wow, puji Tuhan. Saudara, kita percaya kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang bersyukur dan siap memuji Tuhan, amin. Mari kita sama-sama setiap memuji Tuhan bersama-sama, kita angkat tangan kita saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami mengangkat tangan kami, tanda kami percaya kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kehidupan kami mengucap syukur untuk keluarga kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan perbuat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami siap bersorak-sorai, kami siap merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai bersama-sama, katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang siap sekali boleh katakan woo. Boleh katakan woo. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Hey. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Yang percaya boleh katakan amin. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan bersama dengan setiap kehidupan kami Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu hati kami bersuka, sebab Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Mari bersama-sama saudara. Mari katakan, angkat jempol saudara. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu Sekali lagi ya, come on sing sama-sama. Say. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kasih
tak pernah berubah. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Yang mau memuji Tuhan karena Tuhan Yesus baik, sangat haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from generation and now, from generation to Come on, say. we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. 'Cause you are good, Jesus. You are good. Hey. Mari sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan. Come on, church. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Amen. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, generation, we worship you. Hallelujah, we worship you, who you are. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. 'Cause you are good, you are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, So good, so good. yes, you are, yes, you are, yes, you are. Come on, say, So good. you are good all the time, all the time. You are good. You are good. All the time. All the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good All the time. All the time. Masalahnya satu. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Amen. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sekali lagi nyatakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. sama-sama angkat tangan saudara untuk Tuhan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, say people. People from every nation and tongue, from generation to generation. Say, we worship
kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama memperkatakan damailah Indonesia sebanyak 3 kali. Damailah Indonesia, damailah Indonesia, damailah Indonesia. Kami percaya Tuhan, apa yang kami perkatakan akan terjadi atas bangsa kami. Tuhan akan memberkati bangsa Indonesia dengan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Indonesia ada di dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu pemulihan segala sesuatu sedang terjadi di atas bangsa kami Tuhan. Lawatan-Mu, kebangkitan dan tua yang terjadi atas bangsa kami Indonesia. Indonesia akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran dan seluruh jajarannya. Pemerintahan yang ada, TNI Polri, mulai dari pusat sampai ke daerah, biar roh takut akan Tuhan ada atas pemimpin-pemimpin kami. Hikmat dan tuntunan Tuhan menyertai mereka Tuhan, di dalam setiap mengambil keputusan dan kebijakan untuk membangun dan membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Tidak mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan, sehingga Indonesia semakin bersatu, berdaulat dan memastikan rakyatnya sejahtera menuju Indonesia maju dan tercapainya visi Indonesia emas. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Rianto yang kami kasihi. Kiranya Tuhan memberkati kedua hamba-Mu dengan umur yang panjang. Mereka akan semakin kuat, semakin sehat, semakin diurapi Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menuntun kedua hamba-Mu di dalam penggembalaan dan pelayanan mereka. Dimanapun kedua hamba-Mu pergi dan berada, di situ ada kemuliaan Tuhan. Mujizat dan tanda-tanda heran menyertai kedua hamba-Mu. Dan seluruh keluarga besarnya ada di dalam covering Tuhan yang sempurna. Saat ini Tuhan kami bersatu hati, berdoa untuk generasi Yeremia yang ada. Kami percaya Tuhan akan bangkit dari generasi ini penginjil-penginjil yang besar, nabi, pengajar dan pendoa yang akan menerobos Tuhan, yang akan membawa Tuhan terang Kristus menjangkau jiwa-jiwa sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Dimanapun generasi ini berada Tuhan, mereka akan menjadi berkat Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Pakai Tuhan mereka di segala aspek kehidupan mereka Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami, dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik, dengan sukacita kami mau menyambut adakah yang baru pertama kali hadir di GBPRJ, boleh lambaikan tangannya. Ada di depan saya, Shalom, selamat datang, selamat beribadah. Baik, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dapat men-scan form biodata jiwa baru yang tertera di depan layar. Selanjutnya kita akan menyaksikan news sepekan, tim multimedia dipersilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 14 September 2025 pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Jinda Darmawan. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomaindong. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor DJ Simko Putra. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus.
Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and yang couple service. Tim misi GBPRJ mengadakan donor darah pada hari Minggu 14 September 2025 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Bertempat di lobi Grand Ballroom lantai 10. Darah Bapak Ibu sangat berarti bagi banyak orang yang membutuhkan. Momen yang dinanti-nantikan, Women Conference, waktunya kaum wanita berkumpul bersama-sama, Joyful Women. 20 September, pastikan saudara hadir di sana karena saya percaya akan ada sangat banyak bahkan kegerakan untuk kaum wanita yang ada di WOI. Sampai ketemu. Shalom, saya Maria Priscilla. Saya mengundang seluruh wanita-wanita yang luar biasa dikasihi Tuhan untuk menghadiri acara Conference WOI Celebration yang akan diadakan pada tanggal 20 September 2025. Bersama-sama kita akan menikmati kasih, menikmati hadirat Tuhan lewat puji-pujian yang akan kita naikkan bersama. Soul Sugar and Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 28 September 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 22 September 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta peneguhan nikah, dapat menghubungi counter sekretariat masing-masing cabang atau dapat lihat di www.gbprj.org. Breast cancer atau kanker payudara memang merupakan penyakit yang sangat ditakuti oleh wanita. Hal ini disebabkan faktor tingginya angka kematian, serta dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan akibat penyakit ini. Bersama Dr. Carmen Wong dari Singapura dan dipandu oleh Dr. Astrid Francisca, bagaimana penderita kanker ini bisa mengalami proses pemulihan dari pengalaman traumatis, membangun kembali kehidupan, menemukan harapan dan keindahan di tengah penderitaan. Mari hadir dan temukan jawabannya dalam Breast Cancer, From Ashes into Beauty. Kesaksian dari Angela Poppy, Breast Cancer Survivor, pada hari Sabtu 27 September 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center, ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kami naikkan segala ucapan syukur kami, pujian kami yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Biar segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Mari katakan saudara. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud
kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang baik, saudara. Mari kamu merasakan kebaikan Tuhan. Dengan ucapan syukur mengatakan pada Tuhan Yesus hari saudara. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami bersyukur pada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala pujian syukur kami, Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. dengan segala puji kami Tuhan. Segala puji syukur bagimu, Amin. ku tinggikan namamu selalu. Terima kasih. Terpujilah Kalau engkau bersyukur saudara, boleh kamu katakan segala puji syukur. segala puji syukur bagimu, Terima kasih. kemuliaan hanya bagimu. Saudara ambil waktu bersyukur sama Tuhan ya saudara. Baik atau tidak baik kami tetap bersyukur. Terjadi atau belum terjadi kami tetap bersyukur sama Tuhan.
Tuhan dengar ucapan syukur kami hari ini. Walau kami belum melihat, walau kami belum merasakan keputusan kami tetap bersyukur sama Tuhan. Terima kasih. Segala puji Engkau yang berkeluarga, bolehkah engkau bergandengan tangan saudara? Sambil bersyukur kau katakan. Segala puji syukur bagimu. Tuhan dengar seruan kami Tuhan. Kemuliaan terpujilah segala puji syukur kami. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Pujilah engkau Tuhan. Terpujilah nama, segala puji kami Tuhan. Segala puji syukur bagimu. Amin, amin. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah Bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
tinggikan Kau Tuhan Yesus. Sebab Kau yang layak Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. So kami mau naikkan syukur kami Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah Tuhan kebenaran kami. Sebab Engkau kebenaranku.
declare Kau yang berkuasa atas segalanya Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Kebesaran-Mu. Katakan keagungan-Mu Tuhan. Keagungan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Yes, Lord. Kau memang layak diagungkan, layak dimuliakan, layak dibesarkan, layak dielu-elukan. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang begitu hebat. Cara kerja-Mu menakjubkan, cara menolong-Mu kadangkala kami tidak paham, tapi begitu hebat. Terima kasih untuk Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sakral, Tuhan yang transenden, Tuhan yang maha tahu, maha besar, maha kuasa, maha hadir, mau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih kehadiran-Mu cukup buat kami Tuhan. Terima kasih sekarang hamba berdoa, lepaskan firman. Firman yang mengubahkan kehidupan, yang jahat jadi baik. Firman yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Firman yang menyembuhkan sekali lagi, yang sakit disembuhkan. Dilepaskan di tengah-tengah kami. Tapi hamba berdoa dengan pewahyuan-Mu Roh Kudus, kami bisa mengenal pribadi Tuhan lebih dalam. Dan kami hidup selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Urapi hamba-Mu yang terbatas, bantu hamba-Mu mengkomunikasikan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bersuaralah, berfirman. Buang kata-kata yang tidak perlu dari hamba-Mu, biar yang keluar adalah sungguh-sungguh hati Tuhan saja. Demi dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus, jemaat CK7 yang siap mendengar dan melakukan firman. Mari katakan, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Sebuah anugerah untuk ada kembali di gereja ini, karena ini gereja adalah salah satu gereja yang mungkin saya punya komitmen juga untuk datang. Jadi sudah bukan lagi hanya undangan, tapi sebuah relationship yang kita sudah bangun cukup lama. Jadi thank you Pastor Dr. Yanto Sikomputra, para diaken yang ada, para pengurus yang ada tentunya ya. Nah izinkan saya berbagi hari ini tentang satu prinsip yang kita cukup betul-betul harus fokuskan. Saya tadi ibadah pertama bicara soal totalitas, nah, saya tidak akan ulang lagi khotbah yang sama. Tapi coba kita lagi berpikir kembali kepada sebuah kata namanya pengenalan akan Tuhan. Ya, nah saya beritahu buat Bapak Ibu semua, kalau orang nggak kenal Tuhan bertobatlah. Sebab kalau kita nggak kenal siapa dia, berat Bapak Ibu. Ya, nah orang pikir begini kan, suka beri kesaksian Tuhan baik, tapi pertanyaannya dia kenal Tuhan nggak? Nah, Daniel pasal 11 memberitahu kita, coba kita lihat ayat 31. Daniel adalah salah satu kitab yang menyingkapkan akan apa yang akan terjadi di depan. Ini disebut kitab apokaliptik kan. Penyingkapan semua yang akan terjadi di depan sampai kedatangan Antikris, kemudian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, tentaranya akan muncul. Kalau sudah bilang tentara, berarti ini peperangan. Ya, nya di situ huruf kecil, berarti ini bukan tentaranya Tuhan kan. Ini tentara musuh ini, tentara kegelapan sistem dunia. Ya, tidak ada hubungan dengan kemarin pawai militer di banyak negara. Mungkin juga persiapan Armageddon akan ada di sana. Tapi ya, coba kita lihat ya apa yang akan terjadi di depan. Mereka akan menajiskan tempat kudus.
Nah kalau bicara tempat kudus itu berarti tentang center of life, yaitu our heart. Hati kita Bapak Ibu. Perlu dijaga ya hati. Jangan hati sampai terkontaminasi, ya kebenaran dilanggar, lama-lama membatu. Ya, yang nggak enak begini, orang sudah nggak tahu sendiri hatinya. Bisa nyanyi karena memang biasa nyanyi kan. Nah, itu namanya Kristen latah, nyanyi aja. Tapi pertanyaannya hati sudah membatu. Nah kalau Bapak Ibu, misalnya ya ada orang sudah berbuat salah nggak lagi takut di dalam. Jangan senang Bapak Ibu. Itu ngeri, itu berarti hati membatu. Itu nanti kayak Firaun, Tuhan ngomong sudah keraskan aja sampai kamu mati baru kamu, ya udah. Nah, itu bahaya ya. Jadi salah satu dari kekuatan gelap itu akan menghancurkan the center of life, yaitu hati. Makanya orang tanya ke saya, yang Bapak paling jaga ya hati. Sebab hati inilah tempat Roh Kudus berdiam. Nah kalau Roh Kudus berdiam, mentalitas kita diubahkan. Nah kalau mentalitas kuat Bapak Ibu, saudara akan kuat menghadapi apa saja. Ya kan, sekarang kan masalahnya ada di mentalitas sekarang. Makanya kalau ada orang berkata ini era di mana penyakit mental di mana-mana, ya betul. Ya saudara, orang stres makin banyak, angka bunuh diri makin banyak. Bayangkan, orang sekarang gak takut mati, tapi takut hidup. Nah, itu mental. Kan orang bunuh diri gak takut mati, tapi takut menghadapi masalah, kebutuhan, semua hal yang gak bisa kita tebak kan. Jadi saudara mesti kuat di sini. Makanya belum lahir baru, saudara harus lahir baru. Datangi pemimpin di sini, minta didoakan supaya lahir baru. Sebab kalau sudah tidak lahir baru, saudara tidak dipenuhi oleh Roh Tuhan, tidak berdiam di hati saudara. Itu berat kehidupan ya. Benteng itu. Jadi ini pertahanan kita adalah hati kita. Makanya dari hati muncul segala hal ya. Saya pelan-pelan mengajar ini, menghapuskan korban sehari-hari. Ini bicara tentang kehidupan doa, praise and worship misalnya. Tapi saya tidak menarik praise and worship hanya sekedar nyanyi. Jadi kalau saudara sudah nggak lagi punya kerinduan menyembah Tuhan, itu berarti virusnya setan menyerang kita. Ya, kan ada orang intimnya karena reaktif, bukan intim karena otomatis ya. Jadi bangunlah keintiman yang jangan reaktif. Ada orang intim sama Tuhan gara-gara divonis kanker, baru cari Tuhan. Bangkrut baru cari Tuhan. Nah itu intim yang reaktif itu. Jangan, mesti meningkat kepada intim yang aktif. Katakan aktif. Jadi saudara pasti membangun keintiman aktif. Cuman bahayanya orang intim aktif biasanya kalau enggak rendah hati jadi Farisi. Merasa, doaku paling lama sehari bisa 5 jam. Ya, saya enggak model doa begitu. Doa standar buat saya 1 jam. Ya, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam? Setelah itu ya kata-kata saya doa, ekspresi saya doa, nggak usah terlalu gimana gitu ya. Ada orang kayaknya kan bangga banget tuh, waktu doanya panjang sampai kayaknya jalan nggak nyentuh tanah. Ya itu sudah aliran-aliran nggak apa begitu ya. Ditanya bahasa Indonesia apa kabar? Menjawabnya bahasa roh, haralapata kasih. Ya tapi utang nggak bayar ya, berat juga lah ya. Nah maksud saya begini, doa jangan agamawi dan doa. Kalau doa agamawi itu selalu fokusnya kebutuhan terus. Doa itu adalah bahasa aslinya palal. Everybody say palal. Palal itu muncul di peristiwa waktu Abraham mendoakan Abimelek. Doa itu artinya executive power untuk kita memutuskan bersama Tuhan. Makanya Alkitab berkata rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yuk putuskan. Putuskan bersama Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu? Yang Tuhan lakukan cuma satu sekarang ini, menjawab doa kita. Makanya tanpa Tuhan kita tidak mampu. Yang setuju katakan amin. Tapi tanpa kita Tuhan tidak mau. Hebat ya. Tanpa Tuhan saya nggak mampu. Enggak lah, nggak mungkin. Tapi tanpa saya Tuhan tidak mau. Nah itu kuasa eksekutif. Jangan doa minta-minta terus kan, itu doa gaya berhala. Pergi aja ke Gunung Kawi minta pesugihan. Jangan datang ke gereja dengan model doa penyembahan berhala. Minta terus, kebutuhan terus. Pasti kebutuhan dicukupi. Enggak boleh minta Pak, ya minta. Tapi tolong doa mesti memutuskan. Putuskan nasib bangsa ini, putuskan nasib kota kita. Dengan cara apa? Ya kita minta Tuhan bekerja melalui kita. Makanya di kantor di apa, jadi kan itu bahasa doa. Ya, jangan doa yang agamawi terus Bapak Ibu. Ya, oke, saya tidak kemana-mana. Jadi ini, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Keji itu sistem dunia. Keji itu adalah sistem di mana begini.
yang lemah ditindas. Makanya kalau Bapak Ibu tolong orang, udah tolong aja. Jangan orang dikendalikan pakai uang kita. Tolong aja udah. Ya, gak perlu minta diingat-ingat. Saya di pelayanan Bapak Ibu, saya selalu pegang prinsip. Saya siap dilupakan orang kapan saja. Karena orang lupa kita, ya ampun. Sudah baik sama orang, orang lupa kita, udah. Gak usah kecewa. Yang penting satu, Tuhan gak pernah lupa kita. Makanya kalau para pelayan di sini diaken, pengerja, kalau belum siap dilupakan orang, jangan pelayanan. Sudah pasti kecewa. Yalah. Kok saya jadi marah ini? Enggak lah. Saya bersuka cita karena Tuhan. Nah, ayat yang ke-32 coba kita lihat. 32. Nah, ini kondisi dunia ya sekarang kita hadapi. Ayat 32. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan apa? Kata-kata licin. Nanti perhatikan kata covenant perjanjian. Jadi begini Bapak, nanti saya sampaikan lah ya. Bahwa kita ini kalau hidup tidak dalam perjanjian dengan Tuhan. Karena saudara itu tidak mungkin mau berjanji sama seseorang kalau saudara tidak kenal orang itu kan. Ya, ada yang mau nikah sama seseorang kalau kita tidak kenal orang itu. Ada yang mau transaksi bisnis sama orang itu kalau orang itu tidak kita kenal. Ya gak mau lah. Makanya kekristenan iman harus dibangun karena pengenalan. Bukan karena semangat, model semangat. Apalagi model liturgi agamawi. Gara-gara keluarganya Kristen turun-temurun. Tapi gak kenal Tuhan. Makanya saudara tidak pernah bisa mengikatkan diri pada Tuhan. Karena saudara tidak kenal dia. Dan pengenalan itu mesti mengalami Tuhan. Itu bukan diwariskan, walaupun lewat keteladanan anak-anak bisa kenal Tuhan lewat kita. Tapi biar mereka ngalami Tuhan. Karena banyak anak pendeta cuma kenal bapaknya pendeta tapi tidak pernah kenal Tuhannya bapaknya. Saya ulangi, banyak orang Kristen ya papa mamanya kenal Tuhan. Tapi anak-anaknya cuma kenal papa mamanya Kristen. Tidak mengenal Tuhan papa mamanya. Masalah kan. Makanya kenapa di kantong-kantong Kristen, maafkan saya ya. Maafkan saya. Ya, free sex banyak, narkoba banyak. Oh, saya ke kantong Kristen sering Bapak Ibu. Hati saya di Indonesia Timur. Tapi coba yang di Indonesia Timur akui enggak? Bahwa sekarang melorot iman dan banyak hal. Karena itu, kita cuma kenal bahwa orang tua itu Kristen. Tapi kita enggak kenal Tuhannya orang tua ini. Karena enggak mengalami Tuhan. Ya karena itu agamawi, cuma tradisi. Kenal Tuhan enggak Bapak Ibu? Ya, saudara kalau kenal Tuhan udahlah. Ya kan? Coba baca aja Matius 8, perwira Kapernaum, orang Romawi datang ke Yesus kan. Punya kebutuhan. Kebutuhannya bukan buat diri sendiri, kebutuhannya untuk orang lain. Guru, hambaku ini sakit, mau mati, tolonglah. Bayangkan, padahal ini budak loh. Budak itu kalau di Alkitab kan kayak barang diperjualbelikan zaman dulu ya. Perbudakan kan. Makanya budak itu pasti mati. Budak itu enggak punya identitas. Orang kalau diperbudak dalam hidup enggak punya identitas. Ada yang diperbudak uang, diperbudak seks. Identitasnya enggak ada. Identitasnya itu yang memperbudak dia. Ya, coba ya, merenung sebentar ya. Saya yakin sudah makan pagi semua inilah. Jadi kalau saya sharingkan ini, Bapak Ibu menangkap sesuatu. Ya kan? Matius 8, Yesus bilang, oke aku ke rumahmu. Tahu nggak orang ini berkata, jangan aku nggak layak. Rendah hati kan. Padahal dia bukan orang Israel. Aku nggak layak. Coba yang dia katakan ini, katakan saja berapa? Sepatah kata saja. Sudah tahu nggak? Orang sekarang itu kan perlunya kayak informasi yang banyak. Makanya bikin rumit sekarang. Saudara tiap hari ya dapatkan informasi dari medsos saudara. Ini ngomong ini ngomong ini, teori ini. Semua kacau balau. Kemarin ribut-ribut itu saya yakin itu algoritma semua itu. Kayak berita-berita yang seliweran gak jelas. Bayangkan sekarang. Sekarang tulisan tanpa editorial. Orang gak seleksi lagi udah. Dulu orang nulis di surat kabar. Mesti diseleksi. Begitu tampil itu tulisannya udah itu kan. Ya bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang orang seenaknya. Di mana ngomporin orang, dia apa? Wah kacaunya minta ampun. Nah itu. Makanya saudara dengerin sepatah kata saja. Orang kalau percaya kata sepatah kata saja berarti hubungannya dalam. Misalnya saudara butuh bantuan ya. Ada orang yang punya semuanya fasilitas cuma ngomong gini sama saudara. Udah tenang saja beres.
Kalau dia ngomong tenang saja beres, ya udah. Dia akan siapkan semuanya kan. Lah ini Tuhan. Makanya perwira bilang, katakan sepatah saja kata. Karena aku ini juga punya atasan. Kalau dia bilang pergi, aku pergi. Aku juga bawahan punya. Kalau aku bilang datang, dia datang. Bayangkan, otoritas dia akui. Orang percaya sepatah kata saja. Itu hubungannya dalam. Tidak perlu teori terlalu rumit. Ya Bapak kok khotbah nggak cuma sepatah kata. Ya nanti nggak jelas message-nya. Ya wong ini khotbah kan lain. Coba, saudara ketemu orang yang berkuasa, punya banyak fasilitas, punya kekuatan. Ngomong sama saudara untuk menolong saudara. Udah tenang saja Pak Daniel, beres. Bapak kenal dia, udah beres. Lah saudara itu kalau kenal Tuhan nggak usah rumit. Nggak usah rumit. Tuhan itu nggak suka yang rumit-rumit. Makanya orang yang simpel itu apa adanya kan. Ya saya belajar untuk hidup begitu. Ya simpel itu begini, ya udah begitu. Hari ini Rubin ya Selasa Rubin. Ya Senin Rubin, Selasa Rubin, Rabu Rubin. Kan bukan hari ini Rubin, Selasa Robert, kemudian Rabu Rudi, Kamisnya Susi, kan gak jelas Bapak Ibu. Ya makanya ada kata Latin namanya idem. Idem itu artinya sama kan, idem bahasa Latin. Oh idem artinya, saudara misalnya ini makanannya ini, yang di atas makan ini, oh iya saya idem. Nah idem itu artinya sama, gak usah rumit. Makanya saudara kalau kenal Tuhan, hidup udah terbuka, gak rumit apa adanya. Kita kenal identitas kita. Ya, oke. Nah itu katakan saja sepatah kata. Ini pengenalan Bapak Ibu, kedalaman hubungan. Orang sekarang pengennya yang apa begitu terlalu rumit, terlalu apa. Oke, kembali lagi ke Daniel tadi ayat pasal 11. Coba kita lihat ayat 32. Ya, tetapi umat yang apa Bapak Ibu? Mengenal Allahnya. Katakan mengenal, akan tetap kuat dan apa? Bertindak. Kata mengenal berasal dari kata bahasa Ibraninya yadah. Nah yadah itu muncul di mana? Kejadian 4 ayat pertama. Coba kita lihat. Ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Soalnya kata laki-laki di sini is, dewasa. Bukan sekedar gender. Tapi ini mature. Jadi kata pengenalan itu sama dengan kata bersetubuh itu, keintiman yang dalam. Exclusive relationship. Itu hanya bisa dilakukan suami istri. Ini ada. Sebuah keintiman yang dalam. Sudah dalam banget kan. Ya sudah tahulah bahasa ini ya, yang sudah berkeluarga. Tapi artinya ini kembali. Jadi kembali Tuhan mau supaya kita betul-betul ya mengenal dia. Nah tapi begini Bapak Ibu masalahnya. Tidak ada satupun orang yang bisa kenal Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dikenali Bapak Ibu. Dia terlalu besar, terlalu agung, terlalu hebat, terlalu dahsyat. Ya, sementara sorry ya, otak kita kecil. Ada teman saya bilang, orang pada sombong otaknya segede bakpo saja. Mau sombong apa coba? Ya, kalau bahasanya Alkitab begini, Tuhan itu transenden. Tuhan itu maha jauh, maha tinggi, maha hebat, maha hadir, maha kuasa, maha semuanya. Makanya betul, orang tidak mungkin kenal Tuhan kalau Tuhan tidak memperkenalkan dirinya pada dia. Sudah mau pakai apa? Gelar. Banyak orang punya gelar gak kenal Tuhan juga. Korupsi juga. Ngancurin orang lain juga. Itu kan gak kenal Tuhan. Masa kenal Tuhan ngancurin orang? Ya kalau cuman beragama liturgi, ya terserah. Masalahnya kenal Tuhan gak? Tuh. Orang kalau kenal Tuhan, Bapak Ibu gak mungkin habisin bisnisnya orang. Orang kalau kenal Tuhan gak mungkin kerampok uangnya orang. Orang kalau kenal Tuhan gak mungkin bikin sulit orang. Kok gak ada yang amin ini kayaknya? Saya berharap CK7 jangan berkat saja amin. Ini juga berkat buat kita. Amin? Iyalah. Coba, makanya betul kan? Saudara, kita gak mungkin kenal Tuhan kalau Tuhan gak memperkenalkan dirinya pada kita. Mau pakai apa? Mau pakai gelar, mau pakai apa coba? Fasilitas kita, uang kita seberapa sih? Elon Musk bisa kenal Tuhan lewat Starlink. NASA bisa kenal Tuhan lewat teknologinya. Boeing, Airbus, terserah saudara. Gak ada.
Kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya pada kita tidak bisa kenal Tuhan. Tapi haleluya, Tuhan menyatakan dirinya buat kita. Amin. Makanya Tuhan tak terbatas. Tuhan itu tidak bisa ditebak. Tuhan itu nggak bisa kita metodologikan, nggak bisa. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Maka izinkan dia bekerja secara luar biasa. Nah, satu-satunya kita bisa kenal Tuhan lewat manusia, itu hanya lewat Yesus, gak ada yang lain. Tuhan menyatakan dirinya pada kita lewat manusia, itu ada pada pribadi Yesus. Makanya kalau Tuhan mati, yang mati itu kemanusiaannya, namanya Yesus. Kristusnya gak mati, artinya Mesias yang diurapi. Jadi kalau orang berkata Tuhanmu mati, yang mati itu manusianya. Dia Tuhan gak bisa mati. Masa paku bunuh Tuhan? Kalau Tuhan tidak menyerahkan dirinya, ya nggak mati. Dia serahkan dirinya buat kita. Karena dia mau tebus kita kan. Loh, Bapak Ibu mesti beri jawaban di luar sana. Yang mati itu kemanusiaannya. Dia kan 100% Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi dia juga 100% manusia. Supaya ngalami yang kita alami. Dia kan bukan Tuhan yang arogan duduk di istana. Sambil ongkang-ongkang kaki, main-main catur, pukul-pukul kita. Enggak. Dia turun, tebus kita. Karena memang harus ada ditebus dosa itu, pengorbanan. Dulu domba, sekarang pribadinya sendiri tebus kita. Makanya orang tanya begini, bagaimana cara hidup Tuhan kita kenal? Ya lewat Yesus. Makanya kalau saudara orang berkata, Pak Rubin kamu bisa lihat Tuhan dengan cara apa? Orang pengennya spektakuler kan. Wah Guntur, Halilintar, apa gunung berasap, ya oke lah. Malah kita lihat begitu pingsan malah nggak bisa lihat Tuhan lagi. Ya kan, makanya orang pikir, wow mengenal Tuhan lewat, wah apa spektakuler, panggung spektakuler, konser spektakuler, pembicara idol, ya oke lah. Tapi kan begini, mengenal Tuhan lewat hal-hal biasa saja. Yesus berkata begini, kalau saudaramu sakit kunjungi, kalau yang di penjara lawat, kalau yang telanjang kasih dia pakaian, dia lapar kasih makanan. Makanya saya kenal Tuhan lewat hidup biasa-biasa. Saya lihat ya ada orang paling lemah tapi tetap pelayanan. Saya lihat Tuhan loh dalam dirinya. Saya lihat teman saya istrinya kena kanker stadium 4, nyebar di mana-mana. Ya, buang kotoran besar nggak bisa. Tapi tahu apa Bapak Ibu? Dia ambilin kotoran istrinya. Saya bilang sama dia, saya melihat Tuhan loh dalam dirimu. Pengusaha, temannya bilang, udah liburan lah ke Thailand, bawa cewek lah, seneng-seneng. Kan kamu bukan pendeta. Kalau salah bertobat, bayangkan. Ya kan di sekeliling kita kan banyak sontoloyo begitu Bapak Ibu. Yang suka menggoda begitulah. Dia punya uang orang, tapi dia setia tungguin istrinya. Ya istrinya sembuh ini sekarang. Ada mujizat. Saya bilang, I see the Lord. Saya lihat Tuhan kalau ada perawat yang merawat orang sakit tanpa pamrih. Saya melihat Tuhan kalau ada guru yang mengajar tanpa kejar uang. Saya melihat ada orang-orang yang melayani dengan kesederhanaan tanpa perlu pujian dari manusia. I see the Lord. Nggak usah rumit-rumit lah. Mau lihat Tuhan pakai cara apa? Kok saya setiap kali kesini menyedihkan saudara ya kayaknya ya. Salah datang ke gereja ini pendetanya begini. Nah saya sedang membawa saudara yuk naik pada level berikut. Sebab kalau enggak ini peperangan. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan apa? Tetap kuat. Dan apa? Bertindak. Enggak cuman kuat tapi bergerak. Saya lihat orang-orang yang dianya lemah tapi tetap pelayanan. Itu orang kuat dan bergerak. Harusnya didoakan, mendoakan orang. Dia sendiri lagi sulit, tapi terus memberi. Itu orang-orang kuat dan orang-orang bertindak. Ya, Google lah, ada orang namanya, aduh kok jadi lupa, David Livingstone, 1813. Saya mungkin pernah khotbahkan ini. Dokter dari UK pindah ke Afrika abad 18. Afrika kayak apa Bapak Ibu? Tangannya satu buntung karena digigit singa lagi nolong orang sakit tanpa pamrih. Mati di Afrika di usia 60 tahun. Di pinggir keranjangnya dia lagi berdoa. Orang berkata begini, how come?
kamu penuh pengorbanan. Enggak. Ini bukan pengorbanan, ini kehormatan untuk jadi tangannya Tuhan. Makanya kalau sudah nolong orang, jangan rasa apa ya kan, David Livingstone 18:13. Wajahnya berwibawa ini. Ya kan? Ya Allah. Ini wajah begini lagi lihat setan dia marah, saudara. Ya kan? Ya wajah lagi lihat setan dia marah. Lihat banyak orang tidak adil, diperlakukan tidak adil dia marah. Ini orang pintar loh, saudara. Sejarah pergerakan misi di Afrika secara modern, akui bahwa dia adalah pioneer, pelopor. Faith, kamu berkorban? Enggak, siapa bilang? Saya jadi tangannya Tuhan, saya jadi kakinya Tuhan. Cara memandangnya lain. Ya, hidup bukan pengorbanan, kita korban apa sih? Sorry ya, kita korban apa? Saya di sini korban apa? Ya, enggak lah. Orang kalau melihat hidup ini pengorbanan, dipercaya hal hina tanpa merasa terhina. Kalau dipercaya hal besar tanpa besar kepala. Kenapa orang lupa diri? Jadi kayak sombong ya karena itu melihat hidup ini pengorbanan kalkulatif. Kan saya sudah begini, ya harus diprestasikan no. Saya harus begini, ya dipromosikan no. Iya kalau enggak marah, ya itu. Orang merasa terhina kalau dipercaya hal hina. Begitu dipercaya hal besar, lupa diri. Ya karena melihat hidup ini pengorbanan. Jangan. Bisa ibadah itu kehormatan. Halo, suami yang lagi layani istri karena dia sakit, itu kehormatan. Ada yang layani orang tua yang sakit, orang tuanya nggak mampu, itu kehormatan. Dan itu nilainya sama dengan seorang Rubin Ong yang lagi khotbah di CK7. Gak ada bedanya. Menangkap ya Bapak Ibu? Oke, saya lanjut boleh? Boleh lah, waktunya masih ada. Jadi Bapak Ibu nggak boleh pun saya tetap boleh. Nah begini. Tuhan itu pada prinsipnya nggak bisa dikenali. Makanya mengenal Tuhan hanya lewat satu kata. Namanya perjanjian. Tahu perjanjian ya? Perjanjian itu begini Bapak Ibu. Tuhan itu punya hukum. Perjanjian itu persetujuan dari dua pihak. Agreement dari dua belah pihak. Di mana masing-masing pihak harus melakukan bagiannya. Dan perjanjian itu dimeteraikan dengan darah. Dengan sumpah. Supaya tiap bagian melakukan bagiannya supaya perjanjian itu terjadi. Saya ulangi ya, agreement dari dua belah pihak. Tuhan melakukan bagiannya, kita melakukan bagiannya. Karena memang Tuhan tidak bisa dikenal, makanya dia dikenal lewat perjanjian. Alkitab kita ini buku perjanjian, Old Testament and New Testament. Apa itu perjanjian? Tuhan itu kemudian begini, berjanji untuk menyertai kita pasti. Nah tapi bagian kita beribadah, takut akan dia. Agreement dari dua belah pihak, di mana masing-masing pihak melakukan bagiannya. Dimeteraikan dengan sumpah, sumpahnya itu meterainya darah. Supaya perjanjian itu terlaksana. Makanya orang berkata, Pak ada hukum, oh iyalah. Coba, oke di sini yang suka main sepak bola. Saudara mau main sepak bola tanpa garis? Nggak ada garis. Jadi lari-lari ya di bawah kolong jembatan, naik ke tangga sembarangan, enggak lah. Ada aturan. Ya, orang berkata begini, saya juara badminton tanpa net. Enggak ada. Itu aturan itu membuat kita jadi merdeka malah. Ya saya bilang coba kalau kota atau negara nggak punya aturan, seenaknya saja. Orang bunuh orang seenaknya, orang kemudian langgar seenaknya, ya rusak semuanya. Hukum memberitahu pada kita bagaimana cara hidup seperti Tuhan hidup. Jadi kalau saudara kenal Tuhan, saudara akan tahu caranya Tuhan hidup itu seperti apa. Misal ya, saudara tahu kasih itu hukum. Makanya orang kalau hidup di luar kasih pasti terhukum. Lah orang takutnya sekarang kan ditangkap KPK, ditangkap kejaksaan karena mungkin salah. Tapi orang gak mengasihi itu kayak rasa gak apa-apa. Padahal tidak mengasihi itu terhukum. Loh Matius 22 kan berkata hukum yang terutama dan utama adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu bla 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 bla. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah apa? Sesamamu manusia. Kapan ini dilanggar? Ya orang terhukum. Pernah lihat gak ada keluarga kaya?
tapi di dalamnya kayak neraka. Kasih dilanggar, pukul-pukulan. Makanya saya lihat ya, ada orang suami istri jaraknya dekat, ngomong sudah meninggi, teriak-teriak, berarti sudah jauh. Itu terhukum di dalam. Tahu nggak? Penjara paling menakutkan itu bukan penjara di luar. Penjara menakutkan itu penjara di dalam. Ada orang merdeka tapi pahit terus, takut terus. Nelson Mandela, tokoh yang luar biasa di Afrika Selatan sampai jadi presiden di masa apartheid. Apartheid itu ngeri Bapak Ibu. Langit Afrika kayak tembaga. Sorry ya, rasisme itu roh setan itu. Itu evil spirit. Dan rasis itu bukan cuma suku. Maafkan saya, kalau ada orang cuma ngumpulnya mau sama orang kaya, nggak mau ngumpul yang lain, itu rasis itu. Orang eksklusif misalnya, selamat sendiri yang lain nggak selamat, itu rasis Bapak Ibu. Kalau orang lain nggak makan roti, kita makan roti, itu rasis juga. Nggak ada keadilan. Saya makan roti, orang lain harus makan roti. Saya duduk di kursi empuk, orang lain harus duduk di kursi empuk. Saya selamat, orang di sekitar saya harus selamat. Kalau enggak, Bapak Ibu tahu? Itu Afrika langitnya tembaga, setan semua yang berkuasa. Waktu zaman apartheid, iyalah orang kulit putih ketemu orang kulit hitam, maaf langsung diludahi. Juah. Bayangkan, satu kali jebolnya apa Bapak Ibu? Ada gereja orang kulit hitam, dilawat Tuhan. Ya, diakannya nih kayak mungkin kayak Pak Willy atau Pak David atau Pak Daniel lagi jalan sama istri anaknya. Begitu sekelompok orang kulit putih ngeludahi suaminya, wah diludahin. Suaminya tertawa, dia bilang tolong ludahin istri saya juga, diludahin. Dua anaknya kecil dia bilang tolong ludahin anak saya juga. Begitu mau ludah Bapak, keluh. Mulut itu kayak ditutup Tuhan, gak bisa keluar ludah. Nangis mereka dilawat Tuhan. Nah yang kasar harus dilawan lembut. Benci harus dilawan kasih. Perpecahan harus dilawan kesatuan. Makanya anak-anak Tuhan jangan datang membawa kekacauan. Jangan. Datanglah menjadi orang-orang pembawa damai. Jangan menyebarkan berita yang gak penting, yang merusak semuanya. Jangan. Makanya kalau orang kenal Tuhan cara ngomongnya beda. Ya situasi berat. Siapa yang ngomong gak berat sekarang? Berat lah. Saya banyak turun di lapangan. Cash flow berat. Orang usaha berat. Tapi kan kita kenal Tuhan. Justru di masa sukar, mujizat. Itu adalah kekuatan yang akan membuat kita akan kagum-kagum pada Tuhan. Dan orang di luar sana akan berkata, siapa yang kamu sembah? Andelin Tuhan karena kita kenal Tuhan. Saya tetap bergerak sampai hari ini. Kamu sumbernya dari mana? Baca 2 Korintus 8. Ada jemaat yang kenal Tuhan. Dalam kemiskinannya memberi. Kemiskinan tidak menghalangi mereka memberi. Sementara banyak orang kekayaannya menghalangi untuk memberi. Berarti kekayaan sudah memenjara dia. Makanya penjara hebat bukan di Cipinang. Penjara hebat bukan di Nusa Kambangan. Penjara hebat bukan di Alcatraz. Penjara hebat ada di dalam. Orang punya jam tapi tidak punya waktu. Orang punya spring bed mahal tapi nggak bisa tidur. Orang bergelar hebat tapi hati nurani rusak. Bodoh. Why? Gak kenal Tuhan. Cuman beragama Kristen. Malu juga yang ketangkap namanya Kristen. Malu lah. Kalau saya diam saya bingung mau ngomong apa lagi sebenarnya. Saya pikir saya ini pinter gimana gitu. Kalau nggak diurapi Tuhan bego juga saya. Oh iyalah. Saya sadar kan kalau Tuhan tidak menyertai saya bego saya. Ya. Pernah lihat ada orang udah nggak punya sombong bego lagi itu sulit. Kalau orang kaya sombong masih masuk akal ya. Ada orang nggak punya sombong bego lagi. Dikasih tahu wah, marah terus. Nah, itu sulit. Pak Bambang ketawa nggak tahu ingat siapa saya kata. Yuk kenali Tuhan. Bapak Ibu tahu? Nelson Mandela di penjara 26 tahun. Suruh kerja apa?
pukulin batu lewat dua tangannya. Orang besar kerjaannya begitu di penjara. Lihat matahari cuma sebentar. Satu kali ketemu Miles Monroe pendeta, setelah dibebaskan, dia kan jadi presiden. Tahu nggak waktu rekonsiliasi kulit hitam kulit putih, pemimpinnya dia pilih siapa? Bukan jenderal, bukan teknokrat. Yang dia pilih adalah seorang pendeta. Namanya Desmond Tutu. Dia bilang, Pastor Desmond, jangan balas jahat dengan jahat. Runtuhkan ini semua. Supaya langitnya Afrika jangan jadi tembaga. Adik saya lagi bersiap mau ke Kenya dalam bulan ini. Karena sekarang saya merinding. Afrika lagi dilawat Tuhan. Banyak presiden di negara-negara kecil bertobat ketemu Tuhan Yesus. Adik saya lagi persiapan. Terus saya beritahu. Stres gak? Oh stres. Begitu salaman kaget pendeta ini. Tangannya keras kayak Iron Man. Gak tahu Iron Man lagi terkenal di Indonesia, saya gak tahu. Oh ya Iron Man itu kan maksudnya tangan besi, manusia besi. Salaman keras. Langsung Nelson Mandela berkata, kamu kaget ya? Ini yang dia katakan. Tanganku membatu. Tapi hatiku lembut. Sementara berapa banyak orang tangannya lembut tapi hatinya batu. Dia bilang tanganku membatu. Tapi hatiku lembut. Karena aku dibentuk di dalam. Dia bawa Afrika kepada sebuah perubahan. Sampai sekarang. Indonesia perlu pemimpin-pemimpin seperti ini. Yang kenal Tuhan. Makanya maaf ya. Mau orang pinter mau apa kalau nggak kenal Tuhan. Sulit. Kan cuma dua pilihannya, kutuk atau berkat. Ini bukan soal agama Pak, Ibu. Kenali dia. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana Pak kenal Tuhan? Yang pertama, miliki yuk keintiman dengan Roh Kudus setiap saat. Tandanya bahasa roh kenceng, ya terserah. Itu kan manifestasi saja. Saya berbahasa roh. Tapi kan betul, tanda orang dikuasai oleh Roh Kudus adalah begini. Keinginannya mati. Kehendak Tuhan yang ada, bukan lagi aku. Makanya yang penting buahnya roh. Oh manifestasi terserah lah. Saudara didoakan geblak terserah. Zaman tahun 90-an dulu saya masih ingat pergerakan itu. Saya gak tahu Pak Willy, Pak Bambang ingat itu gak tahun 90-an. Ya orang didoakan menggelinding kiri kanan sambil ketawa. Wah holy laughter begitu kiri kanan. Ya itu manifestasi. Tapi kan banyak orang begini, itu namanya holy rolling. Rolling yang holy yang rolling. Sayangnya holy-nya hilang, tinggal rollingnya saja. Ada orang yang suka kan gelinding-gelinding, menggelinding, wah ketawa. Bukan itunya, itu manifestasi. Tapi pertanyaan hidup berubah enggak? Udah penuh dengan manifestasi tapi karakter tetap hancur. Makanya hiduplah dituntun oleh roh Tuhan. Bangun yuk kesadaran 24 jam Tuhan ada bersama kita. Jangan sadar Roh Kudus cuma di gedung gereja. Sadar Roh Kudus ketika sendirian. Sadar Roh Kudus ketika tawaran-tawaran jahat muncul di dalam kita. Oh iya, Pak Rubin sering ditawari. Oh iyalah, kadang ada pikiran liar tiba-tiba masuk ke hidup saya. Maksudnya coba mau serang saya. Pikiran apa saja, kadang-kala kan begitu. Ini peperangan Bapak Ibu. Boleh nggak burung terbang di atas kepala saya? Ya boleh. Kalau nggak boleh saya melanggar undang-undang perburungan. Tapi yang nggak boleh adalah ketika dia hinggap di kepala saya, bikin sarang, buang kotoran dan beranak pinak. Saya hajar pakai tangan saya penyembahan. Ya kan? Loh, kalau ada pikiran jahat melintas terserah, itu kan peperangan rohani. Tapi jangan izinkan bercokol. Makanya yang ada di dalam hidup kita, ayo
Tuhan saja, jangan yang lain. Oke, saya kasih contoh ya. Yosua pasal yang ke-4 kali ya. Coba, atau Yosua 4. Saya sebentar akan selesai. Timekeeper boleh beritahu ya, jam saya masih ada berapa lama. Yosua 3, maafkan. Israel masuk tanah perjanjian. Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu, tujuan ke tanah perjanjian itu bukan tanahnya. Tujuan tanah perjanjian itu adalah ketemu pribadi Tuhan. Kita jangan mainan tempat lah. Makanya banyak orang suka surga tapi nggak suka pemiliknya. Ya kan? Kayak surga dijual terus kan. Nah, semua kepercayaan menjual ini. Namanya macam-macam lah. Ada nirwana lah, ada alam apalah. Yang penting itu ketemu, mengenal pemiliknya. Atau Bapak Ibu, Alkitab berkata, Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ayat yang berikutnya, ayat 2, setelah lewat 3 hari para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Ayat berikutnya, dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu apa Bapak Ibu? Melihat tabut perjanjian Tuhan. Lihat ini, the Ark of Covenant, isinya apa? Tabut ini ada 3 kan. 1, 2 loh batu. Itu berbicara tentang firman. Yang kedua adalah mana, makanan rohani. Yang ketiga adalah apa? Tongkat Harun yang bertunas. Saya tuh kasihan di sini ya, tanya jawab sendiri Bapak Ibu. Tongkat Harun yang bertunas itu hidup bertumbuh. Jadi firman, makanan rohani hidup bertumbuh. Kamu mesti lihat itu. Yang diangkat para imam yang memang suku Lewi. Maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat yang keempat, 1 ayat lagi dah. Coba lihat. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira berapa? 2000 hasta itu setara dengan berapa? 913 meter. Hampir 1 kilo. Kenapa? Karena ini jalan baru. Semua yang baru itu bikin stres. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Jalan baru bikin stres, kenapa? Karena kita tidak bisa kendalikan. Di depan ini uang saudara tidak bisa kendalikan keadaan. Di depan ini gelar saudara tidak bisa kendalikan keadaan. Di depan ini koneksi saudara tidak bisa kendalikan keadaan. Uang VIP saja diserang, apalagi kita misalnya. Udahlah, tidak usah rasa-rasa dekat sama siapa begitu. Ini jalan baru Pak. Harus yang menuntun yang punya langit dan bumi. Yang setuju katakan amin. Tapi begini, artinya kehendak Tuhan yang terjadi. Keinginan kita mati. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu menempuh jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Sekarang ini orang-orang cermat, stres semua. Yang berpikir metodologi A, B, C, D, E, stres semua. Mau ngandelin apa kita? Dituntun Roh Kudus. Ya, setiap hari doa saya cuma satu. Tuntun aku Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkat. Mati pada diri sendiri. Makanya tidak mati aku, sulit. Sulit. Ya, yuk intim dengan dia. Bangun terus dialog dengan Tuhan. Percaya nggak Tuhan pribadi? Percaya Tuhan pribadi? Jangan datangi dia seperti mendatangi berhala. Yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Dia pribadi. Hubungannya 2 arah. Makanya saya beritahu ya, iman kalau tidak 2 arah, fatalis. Iman itu harus 2 arah.
Saya percaya pada Tuhan. Bisnis. Pertanyaan saya, Tuhan percaya sama saya enggak? Kalau kita ngaku-ngaku percaya tapi ya kacau terus hidupnya, nggak bisa dipercaya Tuhan. Makanya iman harus dua arah, kalau enggak fatalis. Iman satu arah itu membuat kemalasan. Iman itu kan dua arah, pistis, pisteo. Saya percaya pada Tuhan. Bahkan saya beritahu, ini ada Pak Willy, ada para diaken ya. Jangan disalah mengerti kata-kata ini. Sebelum kita percaya pada Tuhan, Tuhan itu sudah percaya sama kita. Loh, dia percayakan wajahnya, dia percayakan buminya sebelum mana. Oh memang manusia pernah jatuh. Ya jatuh, tapi kan sebelumnya manusia belum pernah jatuh. Bayangkan, sebelum kita percaya sama Tuhan, Tuhan itu sudah percaya sama kita. Jangan dilecehkan ini. Saya percaya sama Tuhan. Harus. Tuhan percaya sama saya enggak? Ketika sendirian apakah saya masih bisa dipercaya? Agak berat ini Pak Ruby. Ya kan saudara udah lama-lama dari wajahnya sering dikhotbahin, kurang praktek saja kan. Saya enggak mau khotbah yang apa begitu. Yang kedua, supaya intim dengan Tuhan. Kenal Tuhan. Saudara mau kenal Tuhan? Lewat masalah yang kita hadapi. Jangan kenal Tuhan lewat pinjaman orang. Jadi sekarang kalau lagi ada yang punya masalah, pakai masalah itu untuk kita kenal dia karena ngalami dia. Makanya jangan cari jalan mudah di masalah. Coba lihat Ayub 42 ayat yang kelima. Ini orang ngalami problem tapi ternyata diakui bahwa dia kenal Tuhan karena pinjaman orang. Jangan. Jadi kalau saudara sekarang ini ada masalah, apa saja, saya juga punya masalah. Maret istri saya mesti operasi karena cancer dan harus treatment sampai sekarang. Ya masalah, tapi lewat masalah saya mengalami Tuhan. Saya tahu apa itu ketenangan. Saya tahu apa itu harus tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuh. Makanya jangan cepat-cepat minta jalan cepat di masalah. Oh iya, Tuhan gampang kok menjawab doa kita. Yang setuju katakan amin. Tapi Tuhan itu lebih suka memproses kita jadi dewasa daripada memberi jawaban yang murahan terhadap semua persoalan kita. Banyak orang keluar masalah malah tetap sombong, gak dapat apa-apa. Jangan. Pakai masalah sebagai kesempatan untuk mengenal Tuhan. Jangan masalah membuat kita hancur, jangan. Jangan masalah membuat kita mundur, jangan. Buktikan kita punya Tuhan yang hebat. Ya kan? Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun Saya kok kayak Frankie Kuncoro nih hari ini. Malah ikut-ikutan nyanyi lagi. Coba kita lihatlah Ayub 42 ayat yang kelima. Coba. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi, yuk baca sama-sama CK7. Sekarang mataku sendiri memandang. Jadi ternyata Ayub kelihatan rohani. Tapi kenalnya Tuhan dari pinjaman. Semua yang pinjaman. Gak kuat. Iman pinjaman, rohani pinjaman, karakter pinjaman, jangan. Alami Tuhan. Lewat masalah. Makanya Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus 1 ayat 3. Coba lihat aja. Ya, boleh multimedia. Saya masih 5 menit saya selesai ini. Tadi saya sudah dibisikin, Pak Rubin jangan cepat-cepat. Pokoknya jamnya pas. Padahal saya pengen cepat karena wajah saudara berkata, cepatlah selesai pendeta. Coba lihat Ayub 1 ayat yang ketiga. Saya sesuai waktu aja. Yakobus 1 ayat 3, coba kita selesai dengan ayat ini. Satu lagi lah nanti, ya. Yakobus 1 ayat 3 mungkin. Nah, ayat 2 berarti. Thank you ya. Ayat 2 coba lihat. Thank you multimedia.
Saudara-saudaraku, yuk baca sama-sama. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila dompetmu tebal. Oh enggak. Kamu jatuh ke dalam apa? Berbagai-bagai pencobaan. Katakan anggaplah. Anggaplah itu persepsi iman ini. Situasinya enggak mudah, tapi hati kita tetap benar. Siapa bilang situasi gampang? Enggak lah. Kita lihat sekarang ketidakadilan muncul, keadilan terbalik, kebenaran diselewengkan. Semua gak jelas semua. Berat situasinya, cash flow berat, semua berat. Tapi begini, tetap sikap hati kita berkata, Tuhan dahsyat. Nah ini anggaplah. Kayaknya Alkitab itu tidak pernah tawarkan jalan murahan. Kan ini buku murahan. Ini bukunya para petempur hebat yang mengubah sejarah. Para pioneer kehidupan muncul di sini. Saya tutup selesai. Sudah mau mengenal Tuhan? Yang berikutnya lewat goal, komunal orang percaya. Makanya ideal buat saya gereja adalah community. Saudara lewat orang lain sudah kenal Tuhan. Saya kenal Tuhan lewat Pak Daniel kenal Tuhan lewat Pak Willy kenal Tuhan lewat Pak Bambang kenal Tuhan lewat saya. Oh iyalah, kalau dalam komunitas ada kekurangan biasa, saling membentuk. Ya, kita bisa nangis bersama, ketawa bersama, cari rumah kontrakan bersama bagi yang membutuhkan, bahagia bersama. Lewat komunal lah, community, kita kenal Tuhan. Yuk kenali Tuhan supaya kita kuat dan bertindak. Tuhan memberkati saudara, keluar dari tempat ini jangan tunduk lagi, tegakkan kepala bersama Tuhan. Kita hadapi semua hal dengan kemenangan dari Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama. Let's pray together. Shekete karalapa paparalapa paralapa papa. Semua berbahasa roh, uralapataka shekete karalapa papa. Ya, yang bisa menyembah dalam bahasa akal budi sembah dia. Tuhan besar, Tuhan ajaib. Nekaralapataka shekete karalapataka shekete karalapa paralapa papa paralapa papa papa. Oralapataka shekete karalapa papa papa paralapa papa papa. Jesus, how great is our God. Let's sing. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great. Pandang dia. How great is our God. Come on, check out 7. Is our God. Sing with me. How great is our God. Akui dia, kita kenal dia. Tidak terintimidasi karena Tuhan lebih besar daripada apapun. Is our God. Panggil namanya. Jesus name above all name. Jesus name above all name. You are worthy of. Kenali Allahmu, dia besar, dia ajaib. Oh ya. How great. We proclaim. Jesus name, oh Jesus name above all
Tangan kedua diangkat, kenali Tuhanmu. Kalau kita tidak kenal Tuhan, bertobatlah kembali kepada Dia. Sebab orang yang mengenal Allahnya tetap kuat dan bertindak. Berkati umatmu hari ini yang jatuh diangkat, yang sakit disembuhkan. Terima kasih, sebentar kami menikmati Holy Communion. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, katakan. Amin. Silakan duduk, God bless you. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengambil, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita diingatkan Bapak Ibu bahwa iblis telah dikalahkan. Dia tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Tidak lagi berkuasa atas keluarga ataupun bisnis kita. Ataupun atas kesehatan kita. Amin. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Jadikanlah ini peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Engkau ingatkan kepada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas bumi ini. Kemuliaan-Mu sedang turun atas setiap kami Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, sangat baik. Kau mengasihi kami mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan mau memberkati Bapak Ibu dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan juga mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu, bila ada hal-hal yang Tuhan ingatkan, yang kita lakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan, yuk kita akui di hadapan Tuhan, kita mohon ampun kepadanya. Biarlah kita dikuduskan dan dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus ini. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Layakkan kami. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati pelayan-Mu. Layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus. Kami akan masuk dengan hati penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Dan anak-anak di bawah 12 tahun belum diperkenankan untuk menerima perjamuan kudus. Boleh saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri? Yuk kita siapkan roti kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Kita siapkan cawan kita. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih. Bapak Ibu Tuhan Yesus, di mana pengurapan dari tahun 2025 adalah tahun penuaian. Terima. Sekian Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Kami akan bersorak-sorai. Bapa, hamba-Mu berdoa. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Jauhkan kami dari serangan si jahat. Engkau berkati juga setiap keluarga-keluarga Bapa. Para suami, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja, dan nabi di dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usaha dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apa yang engkau kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil. Para istri, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan juga memberkati para istri di tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Diberkatilah kehidupanmu melalui engkau. Nama Tuhan akan selalu dipermuliakan. Dan anak-anak muda yang belum menikah, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia Tuhan curahkan. Pakai mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Terus bawa mereka naik menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kami percaya Tuhan ada karya-karya besar yang akan Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Bagi yang belum menikah, Tuhan kiranya Engkau siapkan pasangan yang sepadan baginya. Para single parents, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkan. Apa yang kau perlukan, Tuhan cukupkan. Kekuatan, penghiburan, berkat melimpah, Tuhan curahkan bagimu. Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus, semua jemaat mari angkat kedua tanganmu. Dengan iman, hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah mendapat jawaban doa, dan yang terikat sudah dilepaskan. Hamba berdoa, seluruh jemaat GBI PRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Saudara semua.
Puji nama Tuhan atas nama Gembala, seluruh pengerjaan dan jemaat mengucapkan terima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Rubin Ong. Terima kasih untuk firman Tuhan Bapak, Tuhan berkati Bapak dan juga keluarga yang ada berlimpah-limpah. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan saudara. Mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan. Saudara memberikan persembahan dengan cara memberikan melalui cash. Bagi saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Nanti dengan cepat pengerjaan membantu saudara. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara scan kris yang ada di depan layar ataupun di depan kursi saudara. Dan pastikan penerima atas nama kolektor GBPRJ. Dan dengan hormat kami menghimbau saudara semua untuk tidak meninggalkan tempat ini sebelum doa berkat yang akan kita terima nanti di akhir ibadah. Baik, kalau sudah dipersiapkan persembahannya saudara, dengan hormat saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita berdiri untuk berdoa persembahan dan nanti akan langsung ditutup oleh doa berkat. Mari terlebih dahulu bersama-sama kita deklarasikan dengan iman doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman. Kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi. Mari sama-sama bersama hatimu untuk menerima doa berkat. Mari angkat tanganmu bersama-sama dengan iman katakan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami akan tangan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus kau telah kirimkan Bapak Pendeta Rubin Ong ke tempat ini Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat dari berkat duniawi. Jemaat GBPRJ kasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dan kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Bagi saudara berkat, mari katakan. Amin. Shalom everyone. Di tengah dunia yang semakin gelap, Tuhan memanggil kita untuk satu tujuan penting, menjadi penuai yang disucikan hatinya. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana panggilan ini relevan untuk kita semua. Bukan sekedar teori, tetapi sebuah ajakan untuk melangkah sekarang. Setiap kita orang percaya dipanggil untuk mencerminkan kasih Kristus di tengah dunia yang terhilang. Hal ini sesuai dengan yang dituliskan dalam Filipi 2 ayat 15-16a. Supaya kamu tiada bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang jahat dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Ayat ini bukan untuk menuntut kita harus sempurna terlebih dahulu baru bisa menuai. Namun, seseorang tidak dapat menjadi penuai jiwa bila ia sendiri belum mengalami kelahiran baru dan penyucian hati. Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kata kujadikan dalam bahasa Yunani juga berarti membentuk atau mempersiapkan. Sebelum diutus untuk menuai, Tuhan lebih dulu memperlengkapi kita.
Yesus menegaskan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya para murid harus dipenuhi Roh Kudus sebelum menjadi penuai. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat bagaimana Tuhan bisa menjadikan kita penuai. Ketika seseorang bertobat, lahir baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus, hatinya akan dipenuhi kasih Allah dan belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka yang telah disucikan inilah yang akan dipercaya Tuhan untuk membawa orang-orang datang kepadanya dan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Penuai yang telah disucikan hatinya akan memiliki 3 ciri utama, yaitu pertama, memiliki hati Kristus. Dalam Matius 9 ayat 13, Yesus berkata, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kerajaan Allah berakar pada belas kasihan Allah, seperti dalam perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Kita melihat bagaimana Yesus mencari dan memanggil orang berdosa supaya kembali kepada kasih Bapa. Misinya yang utama adalah menyelamatkan mereka yang terhilang. Penuai sejati terbeban bagi mereka yang belum mengenal Kristus, seperti Paulus yang merasa berhutang memberitakan Injil. Kedua, memiliki hati untuk memuridkan. Amanat agung menegaskan bahwa tugas utama orang percaya bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga menjadikan semua bangsa murid Kristus. Artinya, orang yang telah diselamatkan perlu dibimbing, diajarkan, dan dimuridkan agar terus bertumbuh dan hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Gereja mula-mula adalah contoh yang nyata. Setelah 3.000 jiwa bertobat karena mendengarkan khotbah Petrus, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa. Untuk apa? Supaya orang yang sudah dibenarkan ini hidupnya sungguh-sungguh benar dan berkemenangan. Penuai sejati pasti mau dimuridkan dan memiliki hati untuk memuridkan. Ketiga, memiliki hati yang mau taat kepada panggilan. 1 Petrus 4 ayat 10 menyatakan, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Tuhan telah memberikan karunia dan panggilan kepada setiap orang percaya. Sadari bahwa karunia dan panggilan itu bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk melayani sesama. Setiap kita dipanggil dan diperlengkapi untuk suatu tugas yang spesifik dalam kerajaan Allah. Saudara, penuaian besar sedang terjadi. Namun, Tuhan tidak mencari sekedar tenaga. Dia mencari hati. Hati yang telah disucikan, hati yang memiliki belas kasihan, hati yang rindu memuridkan, dan hati yang mau taat kepada panggilannya. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi saksi, tetapi menjadi penuai. Dan penuai sejati adalah mereka yang telah dipersiapkan olehnya. Inilah waktunya, harvest now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.